Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini yaitu farmakologi antidiabetes. Sebelum kita mempelajari mekanisme kerja obat, terlebih dahulu kita review ingatan tentang apa itu diabetes mellitus. Pertama, yang kita bahas yaitu bagaimana mekanisme pengaturan kadar glukosa darah dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal, pankreas akan melepaskan dua hormon, yaitu glukagon dan insulin, untuk menyeimbangkan kadar glukosa darah. Pelepasan insulin ke dalam pembuluh darah menyebabkan glukosa darah mengalami penurunan, sedangkan pelepasan glukagon menyebabkan kadar glukosa darah meningkat. Hal ini berarti bahwa jika kadar glukosa darah terlalu rendah, maka pankreas akan melepaskan glukagon, sehingga glukagon ini akan menyebabkan terjadinya proses glikogenolisis dan gluconeogenesis di hati, sehingga terjadi peningkatan glukosa darah. Sebaliknya, ketika kadar glukosa darah meningkat, maka pankreas akan melepaskan insulin, sehingga insulin inilah nanti yang menyebabkan terjadinya penurunan kadar glukosa darah. Kadar insulin mencapai puncak di dalam pembuluh darah berkisar 20 menit setelah makan. Setelah kadar glukosa darah berada pada rentang normal, maka pankreas menurunkan produksi insulin sehingga sekitar 2-4 jam setelah makan, glukosa darah dan insulin berada pada kadar yang normal. Selanjutnya, bagaimana mekanisme insulin menurunkan kadar glukosa darah? Insulin yang disekresikan dari sel beta pankreas masuk ke dalam pembuluh darah dan selanjutnya nantinya insulin akan menuju ke organ target, dan di organ target itulah insulin akan terikat dengan reseptor. Ikatan antara insulin dengan reseptornya, yaitu insulin reseptor atau disingkat IR, menyebabkan serangkaian proses di dalam sel atau terjadi proses transduksi signal, menyebabkan peningkatan translokasi dari transporter glukosa ke membran sel. Transporter glukosa yang ada di jaringan adiposa atau di otot yaitu GLUT4, sedangkan transporter glukosa di hati yaitu GLUT2. Nah, transporter inilah yang nantinya akan memfasilitasi atau membantu glukosa masuk ke dalam sel, sehingga kadar glukosa di dalam pembuluh darah bisa mengalami penurunan. Nah, glukosa yang masuk ke dalam sel hati melalui GLUT2 akan diubah menjadi glikogen atau disimpan dalam bentuk glikogen melalui proses glikogenesis. Proses glikogenesis di dalam sel hati juga dipengaruhi oleh ikatan antara insulin dengan reseptor. Nah, bagaimana jika insulin tidak terikat dengan reseptornya? Maka glukosa tidak bisa diangkut ke dalam sel karena proses translokasi dari transporter glukosa, dalam hal ini GLUT, tidak terjadi. Inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan kadar glukosa darah karena glukosa tidak masuk ke dalam sel.
Selanjutnya, bagaimana mekanisme sekresi insulin dari sel beta pankreas? Nah, peningkatan glukosa darah akan memicu pelepasan insulin dari sel beta pankreas. Mekanisme pelepasan insulin dimulai ketika glukosa masuk ke dalam sel pankreas melalui GLUT2. Di dalam sel beta pankreas, glukosa akan diubah menjadi ATP. Peningkatan ATP inilah nanti yang menyebabkan kanal kalium atau kanal potasium tertutup sehingga terjadi depolarisasi sel, menyebabkan kanal kalsium terbuka. Jika kanal kalsium terbuka, maka ion kalsium akan masuk ke dalam sel. Peningkatan ion kalsium di dalam sel beta inilah yang akan memicu proses pelepasan insulin dari sel beta pankreas. Selanjutnya, kita akan jelaskan sedikit terkait penyakit yang disebabkan oleh peningkatan kadar glukosa darah. Ini yang dikenal dengan istilah diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia yang melibatkan abnormalitas metabolisme lipid, karbohidrat, dan protein yang diakibatkan oleh defisiensi sekresi insulin atau penurunan sensitivitas insulin atau keduanya. Penurunan sensitivitas insulin ini juga dikenal dengan istilah resistensi insulin. Diabetes mellitus secara umum ada dua, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 terjadi ketika sistem imun merusak sel beta pankreas, sehingga sel beta pankreas yang rusak tidak mampu lagi menghasilkan insulin. Oleh karena itu, penderita DM tipe 1 membutuhkan insulin dari luar karena sel beta pankreas sudah tidak mampu lagi menghasilkan insulin untuk menurunkan kadar glukosa darah. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 penyebabnya multifaktorial. Bisa disebabkan oleh gangguan genetik atau faktor lingkungan yang menyebabkan gangguan pada pankreas dan gangguan sensitivitas organ tubuh terhadap insulin. DM tipe 2 biasanya diawali dengan resistensi insulin. Apa itu resistensi insulin? Resistensi insulin merupakan kondisi di mana sel tubuh tidak sensitif lagi terhadap insulin. Jadi, walaupun insulin terikat dengan reseptor, tetapi karena ada gangguan pada proses di dalam sel, sehingga transporter glukosa atau GLUT, baik itu GLUT4 maupun GLUT2, tidak mengalami translokasi ke membran sel, sehingga glukosa tidak dapat dimasukkan ke dalam sel. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya peningkatan glukosa darah. Sebagai mekanisme kompensasi dari resistensi insulin, maka jaringan tubuh membutuhkan insulin dalam jumlah yang banyak, sehingga secara perlahan pankreas kehilangan kemampuan untuk memproduksi insulin. Kondisi di mana pankreas tidak mampu memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup, maka inilah yang dikenal dengan istilah defisiensi insulin.
Demikian sekilas pembahasan kita terkait diabetes mellitus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai obat-obat antidiabetes. Antidiabetes terdiri atas beberapa golongan. Yang pertama, golongan sulfonilurea. Contohnya, klorpropamid, glimepirid, glipisid, gliburid, dan lain-lain. Kedua, dipeptidil peptidase 4 inhibitor. Contohnya ada sitagliptin, linagliptin, sasagliptin, alogliptan. Incretin mimetik. Ada exenatide, ada dulaglutid, dan lain-lain. Golongan biguanida, contohnya metformin, meglitinid, contohnya nateglinid, thiazolidinedion, contohnya rosiglitason, pioglitason. Golongan alpha-glucosidase inhibitors, contohnya acarbose, SGLT2 inhibitors, contohnya canagliflozin, dan yang terakhir adalah insulin. Pertama yang kita bahas adalah golongan sulfonilurea. Sekarang kita lihat mekanisme kerja dari golongan sulfonilurea. Golongan sulfonilurea memiliki reseptor, yaitu atau memiliki target tempat kerja, yaitu SUR1 yang terletak di kanal kalium yang ada di permukaan sel beta pankreas. Ikatan antara sulfonilurea dengan reseptor SUR1 menyebabkan kanal K tertutup sehingga terjadi proses depolarisasi. Depolarisasi menyebabkan kanal kalsium terbuka sehingga kalsium masuk ke dalam sel. Peningkatan kalsium di dalam sel inilah yang menyebabkan terjadinya proses sekresi insulin. Jadi, golongan sulfonilurea tujuannya adalah untuk meningkatkan sekresi insulin dari sel beta pankreas. Artinya, jika seseorang menderita diabetes dengan kondisi di mana sel beta kurang mensekresikan insulin, maka untuk meningkatkan sekresi insulin digunakanlah golongan sulfonilurea. Selanjutnya, golongan dipeptidil peptidase 4 inhibitors atau obat yang menghambat DPP-4. Secara normal, ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung glukosa, dengan segera usus halus akan melepaskan hormon inkretin, dalam hal ini yaitu GLP-1 atau glucagon-like peptide 1. GLP-1 ini fungsinya adalah untuk meningkatkan sekresi insulin di sel beta dan menghambat glukagon. Nah, karena inkretin ini meningkatkan sekresi insulin serta menghambat pelepasan glukagon, maka inilah nanti yang menyebabkan terjadinya penurunan kadar glukosa di dalam pembuluh darah. Akan tetapi, hormon ini dengan cepat dirusak atau diinaktivasi oleh enzim dipeptidil peptidase. Oleh karena itu, agar hormon ini tetap berada di dalam pembuluh darah,
dan dapat meningkatkan sekresi insulin serta menghambat glukagon, maka DPP-4 harus dihambat. Sehingga golongan antidiabetes yang menghambat enzim dipeptidil peptidase 4 masuk dalam kategori dipeptidil peptidase inhibitors. Selanjutnya, incretin mimetik atau agonis GLP-1. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa adanya asupan glukosa atau adanya makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan yang mengandung glukosa akan memicu pelepasan hormon incretin, dalam hal ini glucagon-like peptide 1 atau disingkat GLP-1. Karena incretin dengan cepat dirusak oleh enzim, maka ditemukan obat yang memiliki sifat yang sama dengan hormon incretin. Obat ini mengaktifasi reseptor dari hormon incretin, sehingga efek yang dihasilkan sama. Nah, efek yang dihasilkan sama inilah yang menyebabkan obat ini dikategorikan dalam golongan agonis GLP-1. Contohnya ada exenatide dan liraglutide. Obat ini efeknya sama dengan hormon incretin atau GLP-1 karena sifatnya adalah agonis, artinya bahwa obat ini mengaktifasi reseptor dari GLP-1 sehingga efeknya adalah bisa meningkatkan peningkatan pelepasan insulin dari sel beta pankreas. Kemudian golongan meglitinid. Nah, golongan ini memiliki reseptor yang sama dengan sulfonylurea. Jadi, mekanisme kerjanya sama dengan golongan sulfonylurea. Tetapi, kedua obat ini atau kedua golongan ini memiliki struktur kimia yang berbeda, reseptornya sama, yaitu SUR1, sehingga efek dari meglitinid juga meningkatkan sekresi insulin. Selanjutnya golongan biguanida atau metformin. Secara molekular, biguanida mengaktifasi jalur AMPK di dalam sel. Aktivasi jalur AMPK di otot menyebabkan peningkatan ambilan glukosa ke dalam sel, sehingga kadar glukosa darah turun. Ambilan glukosa di otot diperantarai oleh transporter yaitu GLUT4. Jadi, aktivasi AMPK di otot akan meningkatkan ambilan glukosa ke dalam sel oleh transporter GLUT4. Di hati, aktivasi jalur AMPK menurunkan proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis merupakan proses pembentukan glukosa dari asam amino dan asam lemak. Sehingga penurunan proses gluconeogenesis bisa menurunkan glukosa darah. Selain itu, di hati terjadi penurunan proses glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan pemecahan glikogen menjadi glukosa. Jadi, jika proses glikogenolisis dihambat, maka terjadi penurunan produksi glukosa di hati. Ini akan menurunkan kadar glukosa di dalam pembuluh darah. Selanjutnya, golongan thiazolidinedion. Thiazolidinedion merupakan obat
yang mengaktifasi PPAR gamma. PPAR gamma merupakan reseptor yang terletak di dalam inti sel atau di dalam nukleus. Aktivasi reseptor ini menyebabkan transkripsi sejumlah gen yang berfungsi dalam proses perbaikan sensitivitas insulin. Sehingga pasien yang menderita DM karena resistensi insulin maka dapat diterapi dengan golongan thiazolidinedione. Selain itu, thiazolidinedione juga meningkatkan translokasi GLUT4 sehingga peningkatan GLUT4 di membran sel akan menyebabkan peningkatan ambilan glukosa atau peningkatan transport glukosa masuk ke dalam sel. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan kadar glukosa darah. Golongan thiazolidinedione digunakan untuk pengobatan diabetes mellitus yang diakibatkan oleh resistensi insulin. Selanjutnya, alfa-glukosidase inhibitor atau obat yang menghambat enzim alfa-glukosidase. Alfa-glukosidase adalah enzim di usus halus yang berfungsi mengubah oligosakarida atau polisakarida menjadi monosakarida, yaitu glukosa. Penghambatan pada alfa-glukosidase menyebabkan oligosakarida tidak diubah menjadi monosakarida, sehingga tidak terjadi peningkatan glukosa darah setelah makan. Jika pasien mengalami peningkatan glukosa darah sesaat setelah makan atau dikenal dengan istilah glukosa darah postprandial, maka digunakanlah obat golongan ini, yaitu golongan alfa-glukosidase inhibitors, karena obat ini akan menghambat pembentukan glukosa di dalam saluran pencernaan. Selanjutnya, golongan SGLT2 inhibitors. SGLT2 merupakan transporter yang ada di tubulus proksimal ginjal yang berfungsi mengangkut kembali glukosa ke dalam pembuluh darah. SGLT2 inhibitors adalah obat yang menghambat SGLT2, menyebabkan glukosa tidak direabsorpsi atau glukosa tidak diangkut kembali masuk ke dalam pembuluh darah, tetapi glukosa diekskresikan ke dalam urin. Hal ini menyebabkan kadar glukosa darah tidak mengalami peningkatan pada pasien penderita diabetes mellitus. Yang terakhir yaitu insulin. Insulin merupakan hormon yang dihasilkan oleh sel beta pankreas yang berfungsi menurunkan kadar glukosa darah atau menjaga kadar glukosa darah tetap normal. Untuk pasien yang membutuhkan bantuan insulin dari luar, maka hormon insulin diberikan dalam bentuk injeksi secara subkutan. Jadi, hormon insulin sudah dibuat dalam bentuk insulin sintetik. Insulin ada beberapa tipe berdasarkan onset, peak, dan durasi. Onset merupakan mula kerja obat, peak waktu atau lama obat mencapai efek maksimum, sedangkan durasi berapa lama kerja obat di dalam tubuh. Tipe yang pertama yaitu fast acting memiliki onset yang sangat cepat karena
proses absorpsi dari jaringan subkutan ke dalam pembuluh darah cepat. Lama obat mencapai efek maksimum sampai 4 jam. Durasi atau lama kerja obat berkisar 6 sampai 8 jam. Kemudian tipe yang kedua yaitu intermediate acting. Onsetnya 1 sampai 2 jam karena proses absorpsi lebih lambat dan lama. Peak 6 sampai 10 jam. Sedangkan durasi sampai 12 jam. Long acting, absorpsinya lambat, onsetnya sampai 1,5 jam. Efeknya stabil sepanjang hari atau peak mengalami plateau. Efeknya stabil ya, efek maksimumnya stabil, sedangkan durasinya sampai 24 jam. Fast acting digunakan untuk mengontrol kadar glukosa darah saat makan, jadi digunakan sebelum makan, diinjeksikan secara subkutan sebelum makan. Intermediate acting dan long acting digunakan untuk mengontrol glukosa darah overnight atau sepanjang malam, atau mengontrol kadar glukosa di antara waktu makan. Demikian penjelasan kita mengenai obat-obat anti diabetes. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.